Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firgiawan Ilyasa dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 17. Di sini saya ingin mengerjakan tugas project PKWU berkolaborasi dengan biologi. Saya ingin membuat makanan khas daerah Jawa Barat, yaitu misro. Ikuti terus. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sejarah atau cerita singkat tentang misro. Di sini saya ngambil dari website yaitu Wikipedia. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya. Misro adalah makanan khas daerah dari Bandung, Jawa Barat. Misro itu kependekan dari amis di jero. Bahasa Sundanya itu ialah artinya manis di dalam. Yang terbuat dari parutan singkong yang bagian dalamnya diisi dengan gula merah kemudian digoreng. Rasanya manis dan gurih. Misro memiliki bentuk yang bulat dan sedikit pipih. Di dalamnya akan merasakan gulanya atau rasakan manis atau dari sensasi dari gulanya itu. Selanjutnya kita masuk ke bahan. Itu bahan pertama. Di sini saya menggunakan singkong dan kelapa yang sudah dicampur menjadi satu. Bahan yang kedua ialah garam. Bahan ketiga ini gula merah yang sudah dihaluskan atau disisir halus. Dan yang keempat itulah minyak. Oke, kita telah masuk ke tahap berikutnya, yaitu alat yang digunakan untuk pembuatan misro. Itu pertama ialah sendok, dan yang kedua piring atau wadah, dan yang ketiga itu ada spatula, ini untuk memasak atau membolak-balikan misro saat digoreng. Dan yang terakhir itu ialah ada penggorengan. Penggorengan ini difungsikan atau digunakan untuk nanti pada saat penggorengan misro agar supaya merata atau wadah untuk menggorengnya, karena jika tidak menggunakan gorengan atau menggunakan panci itu akan susah untuk membolak atau meratakan minyak ke misro, atau nanti bisa jadi tidak besar kemungkinan jika kita menggunakan panci dalam membuat misro itu matangnya lama dan tidak cepat. Ya, oke, setelah itu kita masuk ke dalam tahap proses pembuatan. Karena di sini saya tidak menggunakan sarung tangan, pastikan itu tangan kita sudah cuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir. Oke, lanjut saja kita ke proses pembuatan. Kita telah selesai pembuatan ini. Saya mengambil 7 buah. Setelah pembuatan ini selesai, kita akan bertahap yaitu ke proses tahap selanjutnya, yaitu cara memasaknya. Oke, mari kita lanjut. Check it out. Oke, kita telah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara memasakkan. Pertama, kita masukkan minyak ke dalam penggorengan yang terlalu panjang saja, karena misro ini minyak itu butuh banyak supaya oke, minyak sudah terasa panas. Langsung saja kita
Oke teman-teman, ini hasil masakan saya. Selanjutnya kita sudah masuk tahap testimoni. Kebetulan saya sudah bersama saudara saya yang sekaligus ingin mencoba atau mencicipi hasil masakan saya. Ini misro enak, apalagi buat jadi temen ngemil saat ngedrakor atau nonton apa, ini enak banget sih. Di sini ada opsional gula merah cair untuk bahan cocolan, atau misalnya kurang manis bisa dicocol ke gula ini langsung dimakan. Kita coba. Enak. Kalau yang suka manis ditambahin gula cair itu enak. Tapi kalau misalnya males ribet atau gimana, masakinnya langsung jadi, langsung makan itu udah enak juga sih. Soalnya dalamnya udah ada gulanya. Gitu. Kadang. Di sini saya akan membacakan pengeluaran hasil saya tadi. Itu yang pertama itu pengeluaran itu kelapa saya bandrol harga 10.000, singkong 1 batang saya harga bandrol taruh 20.000, gula merah saya taruh harga 5.000. Harga jualnya itu per 1 biji itu atau 1 buah itu sekitar 1.000. Keuntungan yang saya dapat itu adalah 1.000. Jadi saya itu bisa menjual 1 buah atau 1 biji itu seharga Rp2.000. Jadi semua total itu pengeluaran saya itu 35.000. Keuntungan yang didapat dalam 1 porsi misro itu ialah 12.000. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan tentang informasi gizi pada 1 porsi misro. Yang pertama ialah lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, kolesterol, protein, karbohidrat, serat, gula, sodium, kalium. Jika kita mengonsumsi makanan manis berlebihan, maka dapat meningkatkan asupan kalori yang memicu kenaikan berat badan. Hal ini meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular yang termasuk hipertensi dan diabetes. Yang pertama, masalah pencernaan terganggu, yang kedua masalah ginjal, dan yang ketiga kecemasan dan detak jantung tidak teratur, dan yang terakhir yang keempat ialah bertambah berat badan.